Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai pada pembahasan tentang masalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu yang paling afdol dengan berdoa atau diem. Diem itu maksudnya apa? Ya sudah, pasrah sama Allah. Tidak perlu doa lah. Bukan tidak perlu doa. Jangan menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambihun, peringatan di dalam kitab Fi Risalatil Imam Abil Qasim Al-Kushairi radhiyallahu anhu. Beliau Al-Imam Abil Qasim menyatakan ikhtalafa, para ulama berbeda pendapat fi, di dalam anna al-afdola ad-du'a'u awis sukut. Yang paling afdol itu doa atau diem kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda pendapat. Faminhum, maka di antara mereka para ulama, man qala, yaitu ada yang menyatakan apa? Ad-du'a'u ibadatun. Doa itu merupakan ibadah. Kita doa aja, menyampaikan kepada Allah doa, ya, itu merupakan ibadah. Dasarnya apa? Li haditsin ad-du'a'u wal ibadah. Itu dalilnya. Jadi doa itu bernilai ibadah. Kenapa kok bisa dikatakan doa itu bernilai ibadah? Ini berarti rukunnya doa, ya. Intisarinya doa. Li anna du'a idharul iftiqari ilallahi ta'ala. Doa itu, karena sesungguhnya doa itu idharul iftiqar, menampakkan perasaan butuhnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kita bisa pahami yang pertama di sini, pendapat yang mengatakan doa itu lebih afdol apabila ketika kita doa ada perasaan iftikor kepada Allah. Kalau cuma sekedar doa toh, lah, tidak ada. Jadi ketika kita doa, ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, memang betul-betul minta sama Allah. Karena dunia ini sulit, karena dunia ini banyak haramnya, syubhat, dan lain sebagainya. Maka kita minta kepada Allah dunia ini yang hasanah. Jadi kalau cuma yajri al lisan, cuma berjalan di lisan kita toh, tidak masuk. Berarti apa? Harus tahu makna doa yang diucapkan. Ya. Makanya kadang-kadang, ya, pas cerita Al-Quran, baca Quran, ada hizib Quran itu, jadi orang Jawa darusan itu. Kemudian cerita tentang masalah neraka. Amin amin thayyib. Kif amin amin thayyib? Surga amin, neraka amin amin thayyib. Naudzubillah. Ini nandakan apa? Nandakan dia tidak paham apa makna tersebut. Kita lihat sirahnya mereka orang-orang soleh. Di antaranya Abdul Haddad mengatakan apa? Orang-orang soleh itu mereka ketika berdoa untuk supaya meninggal husnul khatimah, itu sambil mengucapkan kalimat permintaan kepada Allah dan air matanya bercucuran kepada Allah karena takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini makna doa. Ini makna doa. Ya. Oh, ya banyaklah. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am. Apa itu maknanya? Karena kalau kita tidak tahu, kita kurang bisa untuk mengagungkan Allah, kurang kita iftikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Timbul pertanyaan, kalau misalnya tidak paham, bagaimana? Apakah tidak doa? Ya, jawabannya gini, tetap aja doa, tapi berusaha untuk mengerti makna doa yang kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dalam kitab Syarah Radibul Haddad, ketika seseorang datang kepada satu orang alim mengatakan bahwasanya aku kalau doa ini kurang khusyuk kepada Allah. Maka jawaban sang alim tadi itu, syukur sama Allah. Kenapa? Karena Allah masih menjadikan lesanmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingat, ini jawaban bukan untuk dia yang ngerti makna. Pondok berapa tahun? 10 ya. Maksud enggak ngerti? Ya 7 lah. Maksud enggak ngerti ya Atimah Sultan ya Ghadibal Ihsan. Harus ngerti maknanya. Ya, itu berarti masih enggak ngerti, enggak apa-apa. Salah. Itu bukan untuk ente, untuk yang dia baru masuk di dalam lingkupnya Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, kenapa sang alim itu menjawab seperti itu? Syukur kepada Allah karena lesanmu masih digerakkan untuk berdoa kepada Allah. Ya, ada indikasi di situ bahwasannya ya mungkin dia ini dulunya tidak benar sama sekali, tidak doa sama sekali, tidak sholat mungkin. Gitulah. Ya tidak bisa orang itu dalam level yang satu tok, tidak bisa. Seperti orang nyari dunia itu loh. Mosok mulai urip sampai mati tetap sulit. Enggak, kepingin naik, kepingin ningkat kan gitu. Begitupun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pendapat yang pertama, doa lebih afdol. Karena doa merupakan ibadah dengan catatan ketika doa dia tadi itu menampakkan perasaan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sekarang menyatakan bahwasannya waqalat ta'ifatun, ada sekelompok ulama, mereka mengatakan as-sukutu, diem, wal jumudu, dan beku, artinya apa? Diem, tahta jariyanil hukmi, di bawah berjalannya hukum Allah Subhanahu wa taala, atamma, itu lebih sempurna. Itu ya, tapi ya nang wong kerjaan nek ngene saken ya wis dak apa-apa wis, masih oma-oma bocor. Nah, jangan minta sama Allah. Ini semua itu, omongan itu harus sesuai pas sama orangnya gitu loh. Ada misalnya dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya maqamut tajarrud, ngosongkan diri. Sudah tajrid, sudah ngosong diri. Lah ini pokoknya nunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya kalau kita belum sampai ke situ, Habib Abdullah, opo maning kula jenengan. Itulah. Paham enggak? Artinya apa? Tetap semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok mengatakan engkau diem, engkau merasa bertahan di bawah aliran hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih sempurna. Waridho bima sabaqa bihil qadaru aula, dan ridho di bawah lingkup terdahulunya qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, lebih utama, lebih afdol. Nah, itu. Kalau anak katakan gini, yang kedua ini memang perlu kita gunakan pendapat ini kalau kita sudah mentok. Wis mentok, wassalam sudah. Mau ya apa lagi? Anak sudah usaha, anak sebagai makhluk sudah melaksanakan seperti itu, kemudian kok belum tembus misalnya. Macam-macam lah urusan. Ya sudah, nunggu ketentuan Allah. Bagus. Tapi lek zuat aja. Akan. Iya. Paham ya? Itu. Nah, kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang ketiga menggabungkan antara dua.
Antara yang pertama tadi itu minta kepada Allah, antara dia tadi itu diem di bawah ketentuan Allah, gabungkan. Apa itu? Wa qala qaumun yakunu sahibud du'a bilisani waridha biqalbi liyatiya bil amraini jami'an. Bagus. Ini yang perlu kita laksanakan, ya. Apa itu? Kelompok yang dia mengatakan apa? Orang yang dia berdoa, kelompok doa yang berdoa, dia tadi itu doa dengan lesan, hati, ya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap doa, usaha, ridho sama Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya datang dua hal ini berbarengan. Apa itu? Pahala dia berdoa dengan lesannya, pahala dia ridho dengan hatinya. Itu yang perlu kita laksanakan. Ya, makanya kan kita orang juga ada nanti, misalnya kita usaha apa misalnya. Oh, kenapa kok ini gagal misalnya? Dilihat, oh seperti ini, karena ini. Gagal lagi, usaha lagi, oh mungkin kekurangannya seperti ini, tidak ada masalah. Tetap menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan, anak kan sudah taat ya sama Allah ya. Anak kan sudah sholat sama Allah. Kenapa kok gini? Ya kita balik, seberapa besar ente punya sholat kepada Allah, seberapa besar khusyukmu kepada Allah ketika sholat. Jangan berdalil. Ada orang mengatakan misalnya datang kepada satu orang alim, anak kenapa ya rezeki anak kok seret? Misalnya, oh ente coba baca Waqiah. Kemudian dia baca Waqiah, ternyata tetap seret. Ngatakan apa? Anak tidak cocok sama Waqiah. Tidak cocok sama Waqiah. Lah, bukan Waqiahnya tidak cocok sama inti. Inti yang ada sesuatu yang tidak beres. Tetap. Ini Pak, ini makna. Kalau tidak kita jalankan, maka banyak kejadian, semoga dijaga oleh Allah. Saudara-saudara kita mengatakan apa? Kenapa yang tidak sholat? Ana dulu sholat. Ana dulu baca Quran. Tapi percuma sudah. Kenapa? Karena lesannya main, hatinya tidak ridho sama Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ini tidak muncul, dia gitu jadinya. Nyalakan Allah. Allah salah. Padahal sifatnya Allah, la hasya wa kalla, tidak ada sifat salah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang tertunda, ada sesuatu yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang ketiga. Supaya mendapatkan dua hal, apa itu? Lesannya berzikir mendapatkan pahala ibadah, hatinya ridho mendapatkan pahala keridhoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara usahanya. Qala al-Gusyairu wal aula ayyuqala al-awqatu mukhtalafatun fa fi ba'd al-ahwali ad-du'a afdalu min as-sukut wa huwa al-adab. Katanya beliau yang lebih utama itu dikatakan apa? Waktu-waktu itu berbeda-beda. Di dalam sebagian keadaan ad-du'a'u afdalu min as-sukut. Doa. Ada waktu kita orang lebih baik berdoa daripada diam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita menggunakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ud'uni astajib lakum. Allah memberikan nama kita. Minta sama aku. Minta kepada zatku. Aku akan kabulkan apa-apa yang kau minta. Berarti apa? Ada waktu kita untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Orang berdoa, orang minta. Kalau kepada makhluk itu akan timbul yang namanya perasaan bosan, orang mangkel kelihatannya. Ya, orang minta sekali diberi, 2 kali diberi, 3 kali ya dibentak kon. Tidak bisa. Manusia tidak bisa. Hatinya berubah-ubah, balik-balik jangan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala justru menganggap orang tadi itu sombong kalau tidak minta sama Allah. Sombong. Sehingga di antara sirahnya mereka orang-orang soleh, di antara kita, kalau sudah malam itu doanya cuma ana
ana, 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 aku, aku. Salah satu keluarganya putrinya dengarkan, ini abana kok duo maning tah. Kok aku ditanya, kenapa abah kok berdoa seperti itu? Dikatakan, apakah engkau tidak dengar Allah memberikan pemberian kepada kita ketika sepertiga malam terakhir. Siapa yang ingin mendapatkan ampunan, aku ampuni. Siapa yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Siapa yang ini, aku semuanya. Makanya aku tidak ingin lepas apa-apa yang ditawarkan oleh Allah sehingga aku mengucapkan aku. Ya cukup tiru. Iki wali min auliyaillah. Paham ya? Satu waktu kita wajib, kita yang paling afdol untuk menyampaikan doa kepada Allah. Wa fi ba'dil ahwali as-sukut afdol minad doa. Dalam sebagian keadaan yang lain, diem lebih afdol daripada doa. Diem sudah daripada doa dong. Ada. Apa itu? Wa wal adab. Ini adab. Adab juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya, sebagian keadaan wis mentok, ya repot, ya apa? Keadaan sudah sulit, sudah usaha macam-macam, ya sudah, tinggal introspeksi diri. Lihat, apa yang kurang? Wis meneng di sini, ojo njauh di sini, meneng di sini. Apa yang kurang koyo? Kenapa gini ya? Pokoknya jangan sampai menyatakan kenapa Allah. Kalimat kenapa, bagaimana, atau yang lainnya disandarkan kepada Allah, itu kata yang wahadat merana qaulul hamak, perkataan orang dungu. Ketika dia mengatakan kenapa Allah kok gini, bagaimana kok Allah gini, itu kalimat orang dungu. Tidak ada. Untuk Allah untuk dipertanyakan tidak ada. Yang dipertanyakan diri kita. Amin ya. Yang dipertanyakan diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian waktu kita diem, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana keadaan kita tahu ini waktu afdol untuk doa, afdol untuk diem kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa innama yu'rafu dzalika bil waqti. Itu diketahui hal tersebut dengan waktu faida. Nah ini, faida wajada fi qalbihi isyaratan ila doa faddu'a aula. Kalau memang dia mendapatkan dalam hatinya itu isyarat untuk berdoa kepada Allah, doa afdol. Nah itu, tidur. Iya, ada lah tidur. Maling ini kelenteng-kelenteng melek. Paham ini ya? Ada isyarat. Ada satu hadis yang disampaikan bahwasanya kalau kamu bingung kepada sesuatu istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Tapi ini hati-hati pilihan Allah ya. Cuman setidak-tidaknya orang beriman itu kan punya cahaya. Sampai dikatakan, semoga dijaga oleh Allah ya. Orang mukmin semenjak dia beriman meskipun maksiat kepada Allah, andai cahayanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya itu akan memenuhi langit dan bumi. Ini mukmin yang masih sering tergelincir kepada kemaksiatan. Terus bagaimana kalau mukmin yang selalu menjaga dirinya, menjaga perilakunya, menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sini kita tahu semenjak dia masih mukmin, setidak-tidaknya ada nanti bisikan, isyarat dari dalam hatinya. Untuk apa? Doa sekarang. Kalau sudah muncul beta seperti itu, muncul sesuatu seperti itu, langsung doa sama Allah. Langsung doa. Itu. Ya. Wa idza wajada isyaratan ila sukuti, fasukutu atam. Kalau memang dia mendapatkan isyarat dalam hatinya untuk diem, ya bisa menengok. Diem lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa yasihu ayyuqala ma kana lil muslimina fihi nasibun. Dan benar, jangan khawatir kalau dikatakan orang mukmin pasti mendapatkan bagian dari Allah.
Tidak mungkin orang mukmin dapat bagian, tidak mungkin. Anak kan Imam Ghazali kan pernah mengatakan, anak yang pernah sampaikan, jangankan kita umatnya Nabi Muhammad, setan ketika pertama kali dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari sorga dalam keadaan terkutuk, dalam keadaan terhinakan, minta kan sama Allah kan? Untuk apa? Untuk supaya jangan dimatikan dulu. Dikabulkan kok. Innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau tidak akan dimatikan oleh setan. Loh, kata Imam Ghazali, lo setan aja lo doa sama Allah dikabulkan, apalagi kita muslim. Makanya benar dikatakan orang mukmin pasti ada bagian di sisi Allah. Nah, cuma masalahnya berapa bagiannya itu, yaitu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Allah. Gini, Pak. Kalau misalnya ya, kan dikatakan mukmin itu ada bagian di sisi Allah. Perhatikan kalimat ini. Bagian itu bukan sesuatu yang harus sama dengan hawa nafsu kita. Kadang ada orang yang istiqomah di jalannya Allah. Sudahlah, kewajiban dia laksanakan, ditambahi Qur'annya, ditambahi dzikirnya. Tapi kadang-kadang masalah dunia kok disulitkan sama Allah. Itu bukan satu kejelekan. Itu justru cara Allah paling terbaik untuk menyelamatkan orang tersebut. Bisa jadi dia memiliki harta kemudian lupa kepada Allah. Bisa jadi. Paham ya? Ya sudahlah, ente tahu Sa'labah. Nabi berdiri, Sa'labah di belakangnya. Nabi sholat, berdiri sholat, Sa'labah di belakangnya. Dalam keadaan apa? Ini apa? Tikung ya, tikung ya. Iya, apa tikung lah kurang lebih. Iya. Ada ndak wong tikung, maaf ya, melarati itu pakaiannya mek situ. Ndak ono, Pak. Sak melarat-melarati, wong Lumajang, wong tikung wong ndi, ndak ono klambi duwe. Iki tak laba saking melarati sampai pakaian ndak cukup yang sempurna. Sehingga apa? Selesai sholat langsung pergi. Selesai sholat langsung pergi. Ndak duduk sebentar sama Nabi. Ditanya sama Nabi, apa kejadiannya? Karena di rumah nunggu istrinya mau sholat. Tapi lihat ya, dalam keadaan seperti itu istiqomah loh sama Nabi. Istiqomah sama Nabi. Tapi ketika diberikan oleh Allah harta sampai dikatakan apa? Itu kambingnya Sa'labah kalau sudah digembalakan, itu tempat gembalaan tidak kelihatan, tanahnya tidak kelihatan. Cuma apa? Kambingnya penuh. Penuh. Istiqomah. Na'udzubillah, mati su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah. Paham enggak? Di sini kita enggak bisa nuntut sama Allah. Kita katakan misalnya, wa yasiu ayyuqala makal muslimina fihi nasib. Berarti orang muslim baru punya bagian. Anak udah ada bagiannya. Loh, ente dikasih hidup sama Allah. Ente diberikan bisa taat sama Allah. Bisa hadir majelis. Nah, ini bayangkan wis. Misal Pak Saifuddin ini duwe perusahaan 10. Oh, kakean 10, ojo wis. Toko ae, toko rame. Tapi rame ini pas tengah 8 bengi. Pas hari Jumat sama Sabtu. Kira-kira berangkat? Ya Allah wa'lam. Berangkat tuh bingung. HP main. Berapa masuk di kas? Berapa ini? Tapi ya ngono iku. Nyantai sekarang enak. Nanti pikirin. Masalah. Ini yang terbaik untuk kita. Ini yang terbaik untuk kita. Paham enggak? Makanya nasib bagian yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin itu bukan sesuatu yang dohir tok yang nampak sama kita, belum tentu. Terkadang dohirnya itu tidak sama dengan hawa nafsu kita. Tapi apa? Tapi itu kebaikan. Ada satu cerita, Pak, satu orang soleh cerita kepada kita. Ada satu orang datang kepada salah satu wali min auliyaillah. Antum kenal itu, walinya kenal. Datang ke sana. Dia lama tidak punya anak. Ngomong, ayo doakan aku. Katanya si wali itu, belum waktunya. Belum waktunya. Sabar dulu, belum waktunya. Ya, mungkin karena ngelihat ya, secara akalnya mungkin dia takut mulai tambah tua, takut ini, takut itu, nanti tidak punya anak, tidak punya keturunan bagaimana. Dimintai terus, ya apa doakan, anak doakan. Didoakan.
Doanya wali. Gobul. Punya anak. Tapi tahu enggak? Anaknya gudo karo. Gudo nemen. Ya, itulah gambaran. Nasib bagian yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin itu bukan sesuatu yang dohir, itu bukan sesuatu yang harus sama dengan hawa nafsu kita. Belum tentu. Belum tentu. Bagian pasti dapat, pasti. Walillahi subhanahu wa ta'ala fi hakun. Allah punya hak. Allah punya hak. Tidak bisa kau nuntut Allah. Bayang maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim sampai misalnya kan belereng-belereng ini maca Quran. Shadaqallahul azim. Ya Allah, anu sudah baca Quran doh ya. Anu baca Quran. Besok donco ndak ono iki. Allah punya hak. Ndak bisa gitu kan. Ojo yang jauh-jauh lagi nih, paling gampang. Ada taklim di rumah. Semoga terus istiqomah insyaallah, manfaat semuanya. Anda tentukan masuk jam sekian misalnya. Taruh masuk misalnya jam 6. Wis. Ente datang jam 6, aku turun teko misalnya. Ada yang berani ngetuk rumah nah? Assalamualaikum. Beb Umar, ayo jam 6. Jam 6. Ayo. Kira-kira ya. Ya tak des kan. Ya, kurang ajar nih. Tidak punya adab ini. Kewajiban seorang murid apa yang ditentukan oleh gurunya nurut wassalam. Taslim. Urusan sudah datang ke sana, diajari atau enggak ya sudah. Itu sama makhluk loh. Apalagi sama Allah. Ente mau nuntut. Loh ya apa sih rek? Aku iki subuh jam durung adzan iki wis berangkat aku. Subuh kabeh mulai aku ndak tetep. Mosok ndak dikei karo Allah. Loh jangan. Allah punya hak di situ, ndak bisa tentang gitu. Itu Pak, iya. Iki mang nek omong enak Pak, nek ngomong enak, tapi prakteknya ya soro. Iya, semoga dikasih kekuatan oleh Allah ya, diberikan sesuatu yang baik oleh Allah. Fadu'a'u aula. Doa lebih utama likaunihi ibadah itu. Jadi kesimpulannya semuanya itu doa itu lebih utama karena satu. Ingat ya, karena satu, doa itu ibadah. Berarti ketentuannya apa tadi? Harus iftikor, butuh sama Allah. Itu yang namanya doa ibadah. Kalau doa cuma gerakan lesan, kalau doa cuma gerakan dohir tanpa adanya perasaan iftikor kepada Allah, bukan yang dimaksud ad-du'a'u ibadah. Ad-du'a'u ibadah, bukan itu. Harus iftikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana li nafsika fi haddun fasukutu atam. Kalau memang ada untuk dirimu di dalam doa tadi itu bagian fasukutu atam. Seneng. Misale gampangan ngene. Ana iki ojo ana ndak enak, konae ojo aku. Kon misale. Aku lho, Beb. Misale kerja nang kono oleh duit sakmene. Nang kene oleh duit sakmene padha ae. Lho napa dadi mrono? Ya menene bae. Anak ndak berani ngomong. Aku masih di omah oleh duit. Nah enak omane nang aku, kurang ajar kon. Iya templeanmu akeh, kurang ajar kon. Nah, jadi kalau memang ente sudah ada bagian sama Allah ya sudah. Ini dijalankan yang ada. Masalah. Ya, ada satu orang soleh Pak. Dia punya toko Pak. Tapi kalau nutup itu tidak tentu. Kadang-kadang si isu nutup. Kadang-kadang rodo awan. Tidak tentu, tidak ono tem. Jam 7 buka, jam 10 tutup, tidak ada. Kadang ini, kadang orang lihat, loh iki ya opo sih genait tuku. Akhirnya timbul perasaan pertanyaan tanya, ente kok tidak tem gitu katanya. Apa jawabannya? Anak kerja ini untuk melaksanakan perintahnya Allah. Berubah apa? Mencari rezekinya Allah. Anak punya istri, anak punya anak. Untuk apa? Untuk belanja. Oh ya. Lah, anak per hari butuh taruh misalnya 50.000. Anak buka, tas buka, ada orang beli dapat keuntungan 50.000. Selesai hari ini, tutup.
wassalam. Ya benar. Iya. Dan ente tidak perlu ngomong. Kalau gitu masa bisa berkembang, Beb? Itu otakmu. Itu otak kita ngomong seperti itu. Berkembang atau enggak, itu bukan dari usaha yang enggak, Pak. Usaha iya, cuma semuanya ketentuan dari Allah. Ketentuan, Pak, dari Allah. Wes, yang semoga bisa berangkat ke Hadramut. Hadramut itu, Pak, Hadramut dikatakan apa? Negara Arab lah. Kalau hujan, Allah, paling setahun di situ, itu pun sebentar tok. Tapi tidak pernah kita dapatkan kekeringan di sana. Oh itu Beb, doanya Sayyidina Abu Bakar, Taib. Itu doa, memang ada doa di situ. Tapi dari sini itu pelajaran. Ternyata curah hujan itu bukan menentukan kekeringan atau enggak. Kadang-kadang curah hujan banyak, kekeringan ya banyak. Dendi. Nah, ini ngomong aku. Ya sekarang paham dewi lah. Kadang-kadang hujan terus, bukan nikmat, tambah banjir. Ada. Ini. Makanya guru kita Hai Umar beliau mengatakan apa? Apapun yang kita jalani ini, jangan pernah menggunakan otak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita taat sama Allah wassalam, dan jangan pernah mengalahkan kehidupan akhirat kita dengan dunia kita. Jangan pernah. Siapapun dia, katanya beliau. Mau dia presiden kek, mau dia penguasa, mau dia ini, mau dia itu. Nanti kelak, bahkan masih di dunia, ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang dibutuhkan apa? Hadirnya Nabi Muhammad SAW. Titik. Itu yang jadi fokus kita. Sedangkan urusan anak punya mobil ini, Beb, anak punya pekerjaan ini, Beb, itu kelebihan-kelebihan dari Allah. Jangan, bukan fokus ke sana. Fokusnya itu bagaimana Nabi bisa cinta sama kita. Apa tadi dikatakan? Dalam maulid pagi, guru kita Habib Taufik mengatakan apa? Jangan cuma kita bisa jadi pecinta Nabi, tapi jadikan diri kita supaya Nabi cinta sama kita. Kalau kita cinta sama Nabi, harus. Itu menentukan keimanan. Orang yang tidak cinta sama Nabi, itu menandakan tidak cinta sama Allah. Harus. Anak cinta sama Nabi. Ya harus sih. Tapi yang hebat itu, kalau Nabi cinta sama kita. Makanya kata beliau apa? Jangan selalu kita menjadikan diri kita cinta sama Nabi, tapi berusahalah agar Nabi cinta sama kita, agar Nabi perhatian sama kita. Allahumma ij'alna minhum, ya. Wallahu a'lam bissawab.